Tahun 1998 adalah tahun yang terasa berat bagi banyak orang, termasuk bagi keluarga kecil yang tinggal di sebuah desa sederhana di Jawa bagian tengah. Desa itu tidak terlalu ramai. Rumah-rumah berdiri berjajar dengan halaman yang luas, dikelilingi pohon pisang dan pohon jati yang sudah berumur puluhan tahun. Suasana desa selalu tenang, kecuali saat musim panen atau ketika hujan turun berhari-hari tanpa jeda. Di salah satu rumah berdinding tembok sederhana dan beratap genting coklat, tinggal sepasang suami istri bernama Sugi dan Sumarni. Warga sekitar biasa memanggil mereka Pak Sugi dan Bu Sumarni. Usia Bu Sumarni sudah menginjak 45 tahun. Wajahnya menunjukkan garis-garis lelah, namun sorot matanya tetap lembut. Ia dikenal sebagai perempuan yang sabar dan rajin, selalu menyempatkan diri menyapa tetangga meski kesibukan rumah tangga tak pernah berkurang. Pak Sugi bekerja sebagai buruh serabutan. Pekerjaannya tidak menentu, kadang ikut memperbaiki rumah warga, kadang membantu di sawah orang lain. Penghasilannya tidaklah besar, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan hidup yang sederhana. Mereka memiliki seorang anak perempuan bernama Disa. Usianya baru 8 tahun. Disa adalah anak yang ceria, berambut hitam panjang, dan memiliki senyum yang selalu membuat Bu Sumarni merasa kuat menjalani hidup. Setiap sore, Disa biasa bermain di halaman rumah, mengejar kupu-kupu atau sekedar duduk sambil menggambar di tanah dengan ranting kecil. Namun, semua keceriaan itu perlahan menghilang sejak Disa jatuh sakit. Awalnya, sakit itu terlihat biasa saja. Disa mengeluh pusing dan badannya terasa panas. Bu Sumarni mengira itu hanya demam biasa akibat kelelahan bermain di bawah terik matahari. Ia segera mengompres dahi Disa dengan kain basah dan memberinya obat penurun panas yang biasa diberikan jika anak-anak di desa demam. "Tidurlah nak, nanti juga enakan," ucap Bu Sumarni dengan suara lembut sambil mengusap rambut Disa. Disa mengangguk pelan, namun matanya terlihat sayu. Keesokan harinya, panas tubuh Disa tidak juga turun. Bahkan ia mulai sulit makan dan lebih sering terdiam. Pak Sugi dan Bu Sumarni mulai khawatir. Mereka memutuskan membawa Disa ke puskesmas terdekat yang berjarak sekitar 5 km dari rumah mereka. Perjalanan ke puskesmas ditempuh dengan sepeda motor tua milik Pak Sugi. Disa duduk di tengah, dipeluk erat oleh Bu Sumarni sepanjang jalan. Hatinya tidak tenang. Ada perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Di puskesmas, Disa diperiksa
oleh seorang perawat dan dokter jaga. Setelah pemeriksaan singkat, dokter mengatakan bahwa Disa mengalami demam dan infeksi ringan. Ia diberi beberapa jenis obat dan disarankan untuk banyak istirahat. "Kita ikuti saja saran dokter, Bu," kata Pak Sugi saat mereka pulang. Bu Sumarni mengangguk, meski hatinya masih diliputi rasa cemas. Hari demi hari berlalu. Obat dari puskesmas sudah diminum sesuai aturan. Namun, kondisi Disa tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Panasnya kadang turun, namun malam hari kembali tinggi. Yang lebih mengkhawatirkan, Disa mulai sering mengigau di saat tidur. Suaranya lirih, terkadang seperti berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Bu Sumarni sering terbangun di tengah malam, duduk di samping tempat tidur Disa sambil menggenggam tangan kecil anaknya yang terasa dingin. "Disa, bangun nak," bisiknya dengan suara gemetar. Namun Disa hanya bergumam tanpa membuka mata. Pak Sugi pun mulai gelisah. Ia bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal gaib. Namun, melihat kondisi anaknya yang tak kunjung membaik, hatinya dipenuhi rasa takut. Ia mencoba kembali membawa Disa ke puskesmas. Bahkan ia sempat meminjam uang kepada tetangga untuk membeli obat tambahan. Namun, semua usaha itu terasa sia-sia. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Bu Sumarni duduk di teras rumah sambil memandangi langit yang berwarna jingga. Disa terbaring lemah di dalam rumah, sementara Pak Sugi masih belum pulang dari mencari pekerjaan. Hati Bu Sumarni terasa sesak. Ia merasa sebagai ibu telah gagal melindungi anaknya. Dalam keheningan itu, seorang tetangga perempuan datang menghampiri. "Bu, saya dengar Disa masih sakit ya?" tanya tetangga itu dengan nada prihatin. Bu Sumarni mengangguk pelan. "Iya Bu, sudah kami bawa ke puskesmas, tapi belum ada perubahan." Tetangga itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara lebih pelan, "Kalau boleh saran, mungkin Ibu bisa mencoba cara lain. Siapa tahu ada sebab yang tak terlihat." Bu Sumarni langsung memahami maksud ucapan itu. Di desa mereka masih banyak orang yang percaya bahwa tidak semua penyakit bisa disembuhkan dengan cara medis. Melihat itu, Bu Sumarni menyampaikan saran tersebut kepada Pak Sugi. Awalnya Pak Sugi menolak, namun melihat kondisi Disa yang semakin lemah, akhirnya ia menyerah pada rasa putus asa. "Kalau memang itu satu-satunya jalan, mari kita coba," ucap Pak Sugi dengan suara berat. Nama yang kemudian muncul adalah Mbah Suta, seorang dukun yang tinggal di desa seberang. Ia dikenal memiliki kemampuan menyembuhkan penyakit yang dianggap aneh. Banyak orang mengaku sembuh
setelah datang padanya. Dengan harapan yang tersisa, Pak Sugi dan Bu Sumarni memutuskan membawa Disa ke Mbah Suta. Mereka tidak tahu bahwa keputusan itu akan membawa mereka pada sebuah bahaya besar yang mengintai masa depan anak mereka. Di dalam hati Bu Sumarni terselip doa yang tak putus-putus ia panjatkan. Ia hanya ingin satu hal, melihat Disa kembali tersenyum dan berlari di halaman rumah seperti dulu. Tanpa mereka sadari, langkah yang akan mereka ambil justru membuka pintu bagi kegelapan yang selama ini tersembunyi. Perjalanan menuju rumah Mbah Suta ditempuh pada pagi hari yang mendung. Langit tampak kelabu, seolah ikut merasakan kegelisahan yang menyelimuti hati Bu Sumarni dan Pak Sugi. Disa digendong oleh Pak Sugi. Tubuh kecil itu terasa semakin ringan. Seakan tenaganya terkuras perlahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Rumah Mbah Suta berada di pinggir desa seberang, jauh dari pemukiman warga lain. Bangunannya sederhana, terbuat dari kayu tua dan atap yang sudah ditumbuhi lumut. Di halaman rumah tumbuh beberapa pohon besar yang membuat suasana terasa lebih gelap dan lembab meski matahari sudah cukup tinggi. Begitu mereka melangkah masuk ke halaman, perasaan Bu Sumarni menjadi tak nyaman. Dadanya terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Ia menggenggam tangan Disa lebih erat, seakan takut anaknya akan menghilang jika dilepas. Mbah Suta muncul dari balik pintu rumah dengan langkah perlahan. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, dan matanya tampak tajam namun dingin. Tatapannya membuat Bu Sumarni menunduk tanpa sadar. "Ada keperluan apa?" tanya Mbah Suta dengan suara berat. Pak Sugi menjelaskan kondisi Disa dengan singkat. Mbah Suta mengangguk pelan, lalu mempersilahkan mereka masuk. Di dalam rumah, aroma kemenyan tercium kuat. Di sudut ruangan, terdapat beberapa benda aneh yang tak pernah Bu Sumarni lihat sebelumnya. Ada botol-botol kecil berisi cairan keruh, kain hitam yang terlipat rapi, serta mangkuk tanah liat berisi sesuatu yang tidak jelas bentuknya. Mbah Suta menyuruh Disa duduk di tikar yang terhampar di lantai. Ia kemudian menutup mata dan mulai merapalkan sesuatu dengan suara yang sangat pelan. Bu Sumarni dan Pak Sugi hanya bisa saling berpandangan. Perasaan cemas bercampur harap memenuhi benak mereka. Setelah beberapa saat, Mbah Suta membuka mata. "Anak ini sakit bukan karena penyakit biasa," ucapnya datar. "Ada gangguan yang menempel." Bu Sumarni menahan napas. "Apa bisa disembuhkan, Mbah?" Mbah Suta mengangguk perlahan. "Bisa, tapi butuh proses." Ia kemudian meminta beberapa syarat. Bu Sumarni dan Pak Sugi
diminta membawa air dari sumur rumah mereka, sehelai pakaian Disa, dan uang seikhlasnya. Semua permintaan itu mereka sanggupi tanpa berpikir panjang. Sejak hari itu, mereka rutin datang ke rumah Mbah Suta. Setiap kali datang, Mbah Suta melakukan ritual yang berbeda. Kadang ia menaburkan sesuatu ke air, kadang mengusap kepala Disa sambil merapalkan doa-doa yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Namun, bukannya membaik, kondisi Disa justru semakin menurun. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya sering menggigil meski cuaca panas. Matanya sering menatap kosong ke satu titik, seolah ia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Pada suatu malam, Disa terbangun sambil menangis keras. Tubuhnya kejang-kejang dan napasnya tersengal. Bu Sumarni panik dan memeluk anaknya erat. "Bu, aku takut," bisik Disa lirih. Bu Sumarni menahan air mata. Ia merasa ada sesuatu yang tak beres. Hatinya mulai dipenuhi rasa bersalah karena membawa Disa ke Mbah Suta. Namun, setiap kali ia mengutarakan keraguannya kepada Pak Sugi, suaminya hanya bisa terdiam. "Tapi kita sudah sejauh ini, Bu," ucap Pak Sugi dengan suara lemah. "Mudah-mudahan ini hanya prosesnya." Sementara itu, di balik dinding kayu rumahnya, Mbah Suta menyimpan niat yang jauh dari kata baik. Setiap ritual yang ia lakukan bukanlah untuk menyembuhkan Disa, melainkan untuk menanamkan energi gelap ke dalam tubuh kecil itu. Disa dipilih karena usianya yang masih muda dan kondisi tubuhnya yang lemah. Dalam keheningan malam, Mbah Suta sering duduk sendiri di ruang ritualnya. Ia menyalakan lilin hitam dan menatap sebuah benda kecil yang terbungkus kain. Bibirnya tersenyum tipis. "Sedikit lagi," gumam Mbah Suta. Energi hitam yang ia tanamkan perlahan menggerogoti tubuh dan jiwa Disa. Setiap tangisan, setiap ketakutan menjadi makanan bagi ilmu yang sedang ia perdalam. Bu Sumarni semakin sering merasa tak tenang. Setiap malam ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Disa berdiri di tengah kegelapan, memanggil-manggil namanya dengan suara yang semakin lama semakin menjauh. Pagi harinya, Bu Sumarni terbangun dengan tubuh gemetar dan keringat dingin membasahi punggungnya. Ia memandang Disa yang terbaring lemah di sampingnya, dan rasa takut itu semakin menguat. Suatu sore, setelah pulang dari rumah Mbah Suta, Bu Sumarni memberanikan diri berkata kepada Pak Sugi, "Pak, saya merasa ini salah. Kenapa Disa semakin parah?" Pak Sugi menghela napas panjang. Wajahnya tampak letih dan penuh kebimbangan. "Aku juga merasakannya, Bu. Tapi kalau kita berhenti sekarang, aku takut
tak ada jalan lain. Bu Sumarni terdiam. Ia hanya bisa memeluk Disa dan berdoa dalam hati agar ada pertolongan yang datang dari manapun asalnya. Di luar rumah, angin sore berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang saling bergesekan. Tak ada yang tahu bahwa di saat keputusasaan itu memuncak, takdir sedang menyiapkan sebuah pertemuan yang kelak akan menyelamatkan mereka. Sebuah pertemuan dengan seorang tua yang menyimpan cahaya di balik kesederhanaannya. Hari-hari berikutnya menjadi masa yang paling berat bagi Bu Sumarni dan Pak Sugi. Kondisi Disa semakin mengkhawatirkan. Tubuhnya sering demam tinggi tanpa sebab yang jelas. Napasnya kadang tersengal, seolah ada beban berat yang menekan dadanya. Ia hampir tak pernah tersenyum lagi. Tatapannya kosong dan suaranya kian jarang terdengar. Bu Sumarni hampir tak pernah meninggalkan sisi anaknya. Ia duduk di samping tempat tidur Disa, memijat tangan kecil itu sambil melantunkan doa-doa yang ia hafal sejak kecil. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan mimpi buruk selalu datang menghantui dirinya. Pak Sugi pun tidak kalah terpuruk. Pekerjaannya semakin jarang, pikirannya tidak fokus, dan tubuhnya terasa lemah karena kurang tidur. Namun, ia berusaha terlihat kuat di hadapan istrinya. Meski di dalam hati, ia menyimpan ketakutan yang mendalam. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat, Bu Sumarni memutuskan membawa Disa keluar rumah. Ia ingin Disa menghirup udara segar meski hanya sebentar. Pak Sugi ikut menemani. Mereka duduk di teras depan rumah, memandangi jalan desa yang sepi. Disa duduk di antara kedua orang tuanya. Tubuhnya disandarkan pada bahu Bu Sumarni. Angin sore berhembus lembut. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat seorang kakek tua berjalan perlahan menyusuri jalan desa. Usianya sekitar 70 tahun. Rambutnya putih seluruhnya, tubuhnya kurus, namun langkahnya tampak mantap. Ia mengenakan pakaian putih sederhana dan membawa tongkat kayu sebagai penopang. Saat melewati di depan rumah Bu Sumarni, langkah kakek itu terhenti. Ia menoleh ke arah mereka, menatap Disa dengan sorot mata yang berbeda. Tatapan itu bukan tatapan penasaran, melainkan penuh keprihatinan. Anak itu sakit cukup berat, ucapnya pelan. Bu Sumarni tampak terkejut. Iya kek, jawabnya lirih. Kakek itu mendekat beberapa langkah. Boleh saya duduk sebentar? Pak Sugi mengangguk dan mempersilahkan. Kakek itu duduk di ujung teras, lalu menatap Disa lebih seksama. Ia tidak menyentuh, hanya memejamkan mata sejenak, seolah merasakan sesuatu yang tak terlihat. Namaku Lingga,
katanya kemudian. Orang-orang biasa memanggilku Kek Lingga. Bu Sumarni merasa ada kehangatan yang aneh ketika mendengar suara kakek itu. Tidak ada rasa takut seperti saat berada di rumah Mbah Suta. Kek, kata Pak Sugi hati-hati. Anak kami sudah dibawa berobat kemana-mana, termasuk ke orang pintar. Kek Lingga membuka mata dan menatap Pak Sugi. Orang pintar yang mana? Pak Sugi terdiam sejenak, lalu menyebut nama Mbah Suta. Mendengar nama itu, raut wajah Kek Lingga berubah. Ia menghela napas panjang. Anak ini bukan sedang diobati, ucapnya pelan namun tegas. Ia sedang dijadikan wadah. Bu Sumarni menahan napas. Kata-kata itu menusuk hatinya. Apa maksudnya, Kek? Tanyanya dengan suara bergetar. Kekuatan gelap sedang ditanamkan di tubuhnya, jawab Kek Lingga. Jika kalian biarkan, anak ini tak akan kuat menahannya. Air mata Bu Sumarni mengalir tanpa bisa ditahan. Pak Sugi mengepalkan tangan. Perasaan marah dan takut bercampur menjadi satu. Apa masih bisa diselamatkan, Kek? Tanya Pak Sugi. Kek Lingga mengangguk. Masih, tapi harus sesegera mungkin. Dan kalian harus berhenti mendatangi Mbah Suta. Malam itu juga, Kek Lingga meminta izin untuk membantu Disa. Ia tidak meminta imbalan apapun. Hanya satu hal. Kalian harus ikhlas dan percaya, ucapnya pelan. Di dalam rumah, Kek Lingga duduk bersila di dekat tempat tidur Disa. Ia meminta Bu Sumarni dan Pak Sugi duduk sedikit menjauh. Lampu diredupkan dan suasana menjadi hening. Kek Lingga memejamkan mata dan mulai melantunkan doa dengan suara pelan namun jelas. Doa itu terasa berbeda. Tidak ada aroma kemenyan, tidak ada benda aneh. Hanya lantunan kata-kata yang menenangkan. Perlahan, tubuh Disa yang semula gelisah mulai tenang. Napasnya menjadi lebih teratur. Wajah pucatnya perlahan terlihat lebih segar. Namun, proses itu tidak berlangsung mudah. Beberapa kali Disa meringis, seolah ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Keringat dingin membasahi dahinya. Kek Lingga tampak berkonsentrasi penuh. Kerutan di wajahnya semakin dalam. Tangannya gemetar ringan, namun suaranya tetap stabil. Pergilah, ucapnya tegas di tengah doa. Angin di dalam rumah tiba-tiba berhembus lebih kencang, meski semua pintu tertutup. Lampu berkedip sesaat, lalu kembali normal. Bu Sumarni memeluk dadanya sendiri, menahan rasa takut. Setelah beberapa saat yang terasa sangat panjang, Kek Lingga membuka mata. Ia menghela napas lega. Sebagian besar sudah terlepas, tapi aku harus menyelesaikannya sampai tuntas. Ia menatap Bu Sumarni dan Pak Sugi. Mulai malam ini, anak ini akan melalui masa pemulihan. Jangan takut,
jika ia tidur lebih lama. Bu Sumarni mengangguk dengan air mata haru. Di tempat lain, pada saat yang hampir bersamaan, Mbah Suta terbangun dari semedinya dengan tubuh gemetar. Dadanya terasa panas dan napasnya terengah. Ia merasakan sesuatu yang selama ini ia tanamkan telah diganggu. "Siapa yang berani?" gumamnya dengan nada marah. Pertarungan antara cahaya dan kegelapan telah dimulai, dan hasilnya akan menentukan nasib banyak orang. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi Bu Sumarni dan Pak Sugi. Setelah proses yang dilakukan oleh Kek Lingga, Disa tertidur dengan sangat lelap. Tidak seperti sebelumnya, tidurnya kali ini tampak sangat tenang. Tidak ada rintihan, tidak ada tubuh yang menggigil, hanya napas halus yang teratur. Bu Sumarni duduk di samping tempat tidur, menatap wajah anaknya tanpa berkedip. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan sedikit kelegaan di dalam dadanya. Tangannya menyentuh kening Disa yang tak lagi panas seperti hari-hari sebelumnya. Pak Sugi menghampiri dan berdiri di dekat istrinya. Wajahnya tampak lebih tenang, meski sisa-sisa kecemasan masih terlihat di matanya. "Terima kasih, Kek Lingga," ucap Pak Sugi pelan. Kek Lingga hanya tersenyum tipis. "Bersyukurlah kepada Tuhan, saya hanya sebagai perantara." Ia kemudian berpamitan untuk pulang, namun berjanji akan kembali keesokan harinya untuk memastikan jika kondisi Disa benar-benar stabil. Sebelum pergi, Kek Lingga berpesan agar Bu Sumarni dan Pak Sugi tidak takut dan memperbanyak doa. Malam berlalu dalam keheningan. Hujan turun perlahan, membasahi halaman rumah dan tanah di sekitar desa. Suara rintiknya terasa menenangkan, seakan membersihkan sisa-sisa kegelapan yang sempat singgah. Di tempat lain, Mbah Suta merasakan perubahan yang semakin menyakitkan. Tubuhnya melemah, persendiannya terasa nyeri, dan napasnya sesak. Setiap kali ia mencoba melakukan ritual, pikirannya terasa kacau. Mantra-mantra yang selama ini ia hafal tiba-tiba menghilang dari ingatannya. Amarah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia menyadari bahwa ilmu hitam yang selama ini ia banggakan telah dipatahkan. Energi gelap yang ia tanamkan justru berbalik menghantam dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kondisi Mbah Suta mulai terdengar di desa-desa sekitar. Ia jatuh sakit secara mendadak. Tubuhnya lumpuh sebelah dan suaranya tidak lagi jelas ketika berbicara. Orang-orang yang dulu sering datang meminta bantuannya kini menjauh, meninggalkannya di dalam kesepian. Karma bekerja dengan caranya sendiri, tanpa perlu campur tangan dari manusia. Sementara itu, di rumah Bu Sumarni, perubahan besar terjadi. Keesokan paginya, Disa terbangun
dengan wajah yang jauh lebih segar. Ia membuka mata dan menatap ibunya dengan senyum kecil. "Bu, aku lapar," ucapnya lirih. Kalimat sederhana itu membuat Bu Sumarni menangis haru. Ia segera memeluk Disa dengan penuh cinta. "Alhamdulillah," bisiknya berulang kali. Hari demi hari, kondisi Disa semakin membaik. Ia mulai bisa duduk sendiri, kemudian berjalan perlahan di dalam rumah. Wajahnya kembali cerah, dan tawa kecilnya kembali terdengar di antara dinding rumah yang sempat dipenuhi kesedihan. Kek Lingga datang beberapa kali untuk memastikan tidak ada sisa-sisa gangguan yang tertinggal. Setiap kali datang, ia hanya tersenyum melihat perkembangan Disa. "Anak ini kuat," katanya suatu sore. "Dan kalian orang tua yang tulus." Bu Sumarni dan Pak Sugi mengucapkan terima kasih berkali-kali. Namun Kek Lingga selalu merendah. Ia tak pernah meminta imbalan, bahkan menolak ketika Pak Sugi mencoba memberikan sedikit uang sebagai tanda terima kasih. "Gunakan saja untuk kebutuhan anak kalian," ucap Kek Lingga. Beberapa minggu kemudian, Disa sudah bisa kembali bermain di halaman rumah. Ia berlari kecil, mengejar kupu-kupu, sama seperti sebelum ia jatuh sakit. Bu Sumarni berdiri di teras, menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca, dipenuhi rasa syukur. Pak Sugi duduk di samping istrinya. "Kita hampir saja kehilangan dia," ucapnya pelan. Bu Sumarni mengangguk. "Tapi Tuhan masih memberi kita kesempatan." Desa kembali berjalan seperti biasa. Namun bagi Bu Sumarni dan Pak Sugi, pengalaman itu meninggalkan pelajaran yang sangat dalam. Mereka belajar bahwa tidak semua jalan pintas membawa kebaikan, dan bahwa keikhlasan serta doa memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada kegelapan apapun. Tentang Mbah Suta, orang-orang mengatakan bahwa ia akhirnya meninggal dalam keadaan penuh penyesalan. Tidak ada yang berani memastikan kebenarannya, namun kisah tentang karmanya menjadi peringatan bagi banyak orang. Sementara itu, Kek Lingga perlahan menghilang dari desa. Suatu hari, Bu Sumarni mendapati rumah kecil tempat kakek itu tinggal sudah kosong. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, seolah tugasnya telah selesai. Namun bagi Bu Sumarni, Pak Sugi dan Disa, nama Kek Lingga akan selalu dikenang sebagai sosok yang membawa cahaya di saat kegelapan hampir merenggut segalanya. Di bawah langit sore yang cerah, tawa Disa kembali mengisi halaman rumah. Bu Sumarni tersenyum bahagia, menyadari bahwa setelah ujian panjang, keluarga kecil mereka akhirnya kembali utuh. Dan disitulah kisah ini berakhir, dengan harapan, syukur, dan kebahagiaan yang sederhana namun tulus.